Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Ainun Nisa dengan NIM C1C019074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian filsafat. Kedua, pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Yang ketiga, paradigma riset akuntansi keperilakuan. Keempat, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Kelima, teori keperilakuan tentang perusahaan. Yang keenam, wawasan untuk masa depan. Baik, materi pertama mengenai pengertian filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena filsafat berangkat dari rasa heran, bertanya dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang fundamental, maka diperlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Materi yang kedua mengenai pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Burrell dan Morgan memandang bahwa filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Burrell dan Morgan membagi asumsi tersebut ke dalam dua bagian, yaitu pendekatan subjektivisme dan pendekatan objektivisme. Pendekatan subjektivisme adalah apa yang membuat kita sebagai subjek, bukan objek. Subjektivisme mendominasi metodologi riset kualitatif. Yang kedua, pendekatan objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Berikut ini adalah dimensi subjektif dan objektivisme yang diasumsikan oleh Burrell dan Morgan. Yang pertama, pendekatan subjektivisme terhadap ilmu sosial dan pendekatan objektivisme terhadap ilmu sosial. Normalisme, kerealisme, debat ontologi. Aliran nominalisme mendasarkan diri pada asumsi bahwa dunia sosial berada di luar individu dan tidak lebih dari nama, konsep, dan label yang digunakan untuk membentuk realitas. Aliran realisme menyatakan bahwa dunia sosial berada di luar individu adalah suatu dunia nyata yang terbentuk dari struktur yang keras, nyata dan relatif kuat, dan secara realistis. Yang kedua, antipositivisme ke positivisme. Debat epistemologi. Antipositivisme pada dasarnya berusaha untuk mencari aturan atau dasar kebiasaan dalam dunia sosial. Aliran positivisme menjelaskan dan memperkirakan apa yang terjadi dalam dunia sosial dengan meneliti kebiasaan serta hubungan kausal antara elemen-elemen yang saling berhubungan. Intinya adalah berdasarkan pada pendekatan tradisional yang didominasi ilmu natural. Yang ketiga, voluntarisme ke determinisme menjadi debat hakikat manusia. Aliran determinisme memandang bahwa manusia dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat ia berada. Sebaliknya, aliran voluntarisme memandang bahwa manusia sangat mandiri dan bebas. Yang keempat atau yang terakhir ada ideografik ke nomoterik menjadi metodologi. Pendekatan ideografis memandang bahwa seseorang hanya dapat memahami suatu dunia sosial dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan
tangan pertama dari subjek dengan mendekatkan peneliti dengan subjek yang didapatkan secara detail dan lengkap mengenai sejarah dan latar belakang. Sebaliknya, pendekatan nomoterik menekankan pada pentingnya pelaksanaan penelitian berdasarkan pada teknik dan protokol sistematis, di mana difokuskan pada proses pengujian hipotesis dengan serangkaian tes, teknik kuantitatif untuk analis data, survei, kuesioner, tes kepribadian, maupun alat pengujian standar lainnya. Materi yang ketiga mengenai paradigma riset akuntansi keperilakuan. Paradigma riset akuntansi keperilakuan ada beberapa. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma fungsionalis ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga disebut paradigma utama atau mainstream paradigma. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional, dengan orientasi yang pragmatik, berkaitan dengan pengetahuan tepat guna dan mengedepankan regulasi yang efektif serta pengendalian hubungan sosial. Yang kedua ada paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut interaksionis subjektif atau subjektif interaksionis. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Pendekatan ini berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, ada paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang keempat, ada paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal atau radical humanis. Jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School and Habermas, pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan atau life world, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk mencapai apa yang saling mereka pahami. Yang kelima ada paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada. Paradigma ini menolak pendapat modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Menurut paradigma ini, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Yang keenam, ada paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Mateschitz pada 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses teknis penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif
yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Materi yang keempat, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, dalam bidang audit. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Yang kedua, akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas, sehingga sulit diidentifikasikan. Yang pertama, riset pasar modal. Saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Yang ketiga, pada bidang akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibanding dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Yang keempat, dalam bidang sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Jelas bahwa desain sistem mempengaruhi penggunaan informasi. Riset ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi. Yang kelima, dalam bidang perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak atau tax compliance dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan saat ini telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Yang keenam, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Secara substansial, presentasi penulis artikel lebih besar daripada presentasi yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. Materi yang kelima mengenai teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Agar lebih spesifik, teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik yang menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga, perannya dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengenai wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Oleh karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman
seseorang terhadap satu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain, dan melakukan berbagai perbaikan. Adanya penghargaan seperti penghargaan akademis atau academic award, baik terhadap riset maupun kegiatan pengajaran, yang secara tidak langsung akan mendorong pengembangan riset, merupakan suatu keuntungan guna mengangkat dan menganalisis masalah terbaru. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.